Pokoknya musik tuh bikin gue pede aja gitu. Dan karena maestro, masa depan gue lebih deket aja gitu. Teori sih penting, tapi menurut gue aplikasi teori yang lebih penting. Nah, maestro tuh ngajarin gue untuk selalu bereksperimen buat sesuatu yang keren. Saya Norman Sukma Klana Saputra. Saya adalah bagian dari Maestro Muhammad Khalid. Menurut saya Khalid sudah bisa tahu tentang tujuan hidupnya kemana, apa yang dia pikirkan untuk ke depan, dan dia sudah memahami bahwa musik itu bukan sekedar player atau hanya memainkan musik, tapi dia akan menjalankan bisnis musiknya. Karena menurut saya dan menurut Khalid, dunia entertainment itu nggak akan habis atau nggak akan tenggelam. Setiap orang butuh hiburan, dan juga yang pastinya di saat Khalid mendalami sebuah materi musik atau konsep musik itu sendiri sampai dia bisa menyusun bisnis plannya, dia akan menjadi orang yang sangat profesional dalam bidang musik itu sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti akan banyak Khalid-Khalid yang ke depan seperti ini lagi gitu ya, banyak Khalid-Khalid lagi, itu akan bisa membuat karakter bangsa lebih kreatif, dinamis, dan lebih berwarna. Ya kan? Indonesia adalah negara yang paling kaya dari seluruh dunia menurut saya, dikarenakan punya banyak penghasilan, punya banyak pulau, dan punya banyak anak-anak kreatif yang seperti Khalid, Burhan, dan lain-lain. Intinya buat saya Maestro itu adalah sekolah di mana banyak orang yang menginginkan, seperti saya sendiri. Kalau emang di saat saya dulu ada Maestro, mungkin saya akan sekolah Maestro, karena itu bagian dari passion. Di saat anak itu suka, pasti dia akan ngulik sampai kapanpun, dan dia tidak akan pernah bosan. Kalau menurut saya sih itu. Kepuasan saya sebagai maestro adalah melihat mahasiswa yang saya bimbing menjadi pengusaha yang sukses. Karena semakin banyak maestro dan pengusaha muda, akan semakin besar juga peluang untuk merubah nasib bangsa ini. Ya, sudah nonton ya, Bapak Ibu. Semuanya lengkap dari sejak PAUD sampai perguruan tinggi. Pembobotannya di PAUD itu lebih banyak membentuk akhlak, belajar antrian, belajar bekerja sama, belajar ilmu-ilmu dasar kayak fisika, bagaimana perbedaan ketinggian air bisa menghasilkan bunyi yang berbeda, bagaimana kekompakan tim, ya itu semuanya adalah aspek dari 4 pilar kurikulum. Gitu. Jadi di pendidikan dasar tuh kita harus memastikan semua anak kita tuh menerima keempat pilar ini dengan sangat baiknya, bahkan sampai mereka memanfaatkan apa yang mereka pelajari sebagai sebuah bisnis untuk pada nantinya menjadi bekal mereka mencari nafkah. Gitu. Karena pendidikan sejati itu harus memastikan setiap anak bisa mencari nafkah. Jadi kalau ada sekolah gitu, terus nanti setelah belajar 20 tahun sampai sarjana nganggur, itu berarti ada yang salah di sekolahnya. Ngapain dia belajar 20 tahun hanya untuk menganggur gitu kan? Lebih baik nganggur aja dari kecil gitu. Itu logika ya. Kemudian pada saat pendidikan sekolah menengah gitu ya, kita sudah mulai melihat itu bagaimana belajar sesuai dengan bakat gitu. Jadi siswa kami itu yang membuat film tentang Jawa Timur tadi, tentang budaya Jawa Timur gitu ya. Itu usia 13 tahun sudah bisa bikin film sebaik itu gitu ya. Tapi kalau ditanya itu pelajaran lainnya dia merah itu, nilainya tuh jelek semua. Tapi kalau soal foto, video, film ya dia pasti terbaik gitu. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi produser film. Terakhir dia kuliah di IKJ gitu ya.
dengan modal kemampuan dia, ya, bukan dengan nilai nilai-nilai di rapor gitu. Kalau nilai di rapor pasti nggak diterima. Nah, jadi banyak sekali siswa-siswa sekolah alam itu yang dinilai karena kemampuan terbaiknya oleh para perguruan tinggi yang ada. Gitu. Salah satu siswa kami yang berkebutuhan khusus, ya, Down syndrome, itu juga diterima di UNJ, gitu ya. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengelola istilahnya anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, gitu. Karena dia cita-citanya ingin menjadi koordinator anak berkebutuhan khusus. Gitu. Nah, alhamdulillah sudah selesai kuliah juga, sudah punya lembaga untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Terus tadi yang main musik apa segala macam itu, alhamdulillah semua udah jadi musikus profesional, ada yang produser musik, ya, ada yang menjadi pemain dari sebuah orkestra, ada yang menjadi guru drum dan pemain drum internasional dan sebagainya. Jadi mereka semuanya itu kita fasilitasi untuk mengasah bakat-bakat terbaiknya. Dan terakhir yang di perguruan tinggi itu, itulah cara belajar kita. Jadi setiap mahasiswa itu magang, ya, magang bersama maestro, istilah kami. Maestro itu pengusaha sukses yang mau berbagi ilmu. Nah, supaya match, gitu ya, siswa maupun maestro itu harus sama bakatnya. Dan inilah yang sebetulnya bisa melahirkan banyak sekali pengusaha dari sekolah kami, gitu ya. Karena kami waktu itu coba belajar dari seluruh dunia, gitu, ke perkampus perguruan tinggi terbaik, perguruan tinggi bisnis terbaik di dunia, apakah Babson College, apakah MIT, apakah Harvard, Stanford, ya, INSEAD di Eropa dan sebagainya. Ternyata 98% siswa mereka itu bekerja, tidak menjadi entrepreneur. Jadi kami tidak punya referensi sama sekali tentang perguruan tinggi bisnis yang benar-benar bisa melahirkan entrepreneur. Akhirnya kita kembali ke sunnahnya, gitu. Sunnahnya apa? Rasulullah itu adalah seorang pengusaha, dan cara dia belajar menjadi pengusaha itu magang bersama ibu susuannya, kakeknya, pamannya, Siti Khadijah, dan seterusnya. Jadi cara belajar terbaik untuk bisnis itu adalah magang bersama maestro, learn from maestro. Dan ini sudah kita buktikan, dan alhamdulillah lebih dari 80% siswa kami itu jadi pengusaha. Itu sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Kenapa? Karena hampir semua perguruan tinggi di dunia yang mengaku sekolah bisnis itu maksimum itu 30% yang lulus. Tapi rata-rata tuh di bawah 10% yang jadi pengusaha. Itu saja mungkin sebagai awal diskusi, Bu Des, ya. Kalau orang tua ada pertanyaan, silahkan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memahami, sama-sama suka dengan konsep sekolah alam. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang atas penjelasannya yang Masya Allah ya. Oke, Ayah Bunda, saat ini tiba di sesi tanya jawab. Bagi Ayah Bunda yang mau bertanya, silakan saja ketik di kolom chat ya. Sudah ada 2 pertanyaan. Oke, baik. Ayah Bunda yang lain silakan untuk menyusul pertanyaan lainnya. Mungkin ini sih Bang, saya pun yang di sekolah alam baru kali ini nih bisa langsung istilahnya face to face virtual ya sama Abang. Tadi kalau di Abang di depan menyatakan bahwa mendidik anak dengan membahagiakannya gitu ya Bang ya. Saya jadi flashback 5 tahun ke belakang ya, saya mengajar di sekolah alam. Ternyata pada saat kita mengajar ya Bang di sekolah alam, yang bahagia bukan anaknya doang loh Bang. Saya gurunya juga merasa bahagia loh Bang. Itu yang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang ya. Jadi merasa berpikir
kenapa saya bahagia gitu. Ternyata ya itu benar kata Abang tadi, bahwa kita tidak diikat dengan hal-hal yang kurikulum yang harus mengikuti jalurnya gitu. Kita punya BBA, kita punya Learn to Maestro gitu, yang membuat kita sebagai guru bisa terus berinovasi gitu Bang. Jadi sekarang ini dia berpikir, oh ya, jadi merindukan gitu masa-masa bisa mengajar di kelas, jadi guru kelas itu, masya Allah ya teman-teman yang masih saat ini masih di kelas, terus berinovasi, terus menikmati waktunya gitu, karena memang mengajar khusus di sekolah itu sangat dirindukan dan sangat membahagiakan gitu. Oke, Abang. Untuk pertanyaannya sudah mulai masuk lagi. Baik, saya akan bacakan satu persatu ya Bang ya. Yang pertama ini dari Ibu Riani Fitria. Ini Universitas Maestro itu mitra dengan SASI gitu. Mungkin Abang bisa dijelaskan untuk Maestro saat ini gimana Bang? Ya, Maestro itu sebuah kampus ya, perguruan tinggi yang fokus untuk melahirkan pengusaha seperti Rasulullah gitu. Nah, metodenya itu disebut learn from maestro, belajar dari maestro, dari jagupnya gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan bakat dan minatnya gitu. Nah, jadi misalnya kalau dia bakat musik, kita cari maestro musik gitu kan. Nah, mereka magang di situ sampai 1 tahun 2 tahun tuh mereka udah langsung bisa bikin usaha itu biasanya, karena mereka belajar bisnis tuh dari A sampai Z, langsung ketemu klien, dimarah-marahin, dia harus memperbaiki kinerjanya dan sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa yang nggak mungkin dia dapatkan di kampus gitu ya. Nah, kemudian knowledge-nya juga kita berikan ya. Knowledge itu kan berlaku umum ya, semua ada di internet, di Google, di YouTube, di mana segala macam gitu ya. Nah, kemudian kita dampingi dengan mentor. Nah, mentor inilah yang memfasilitasi mahasiswa itu untuk menyiapkan bisnisnya sampai running gitu ya. Karena kelulusan di kampus kita itu dia bisnisnya jalan ya dengan baik gitu, sesuai dengan passion dia gitu. Jadi tetap dia ada 4 pilar gitu ya. Mereka juga konsisten untuk melahirkan bisnis sesuai mimpinya masing-masing gitu ya. Kemudian kita dampingi sampai mereka merunningnya gitu. Alhamdulillah kuliahnya seru gitu ya. Tidak seperti kuliah di tempat umum yang bikin pusing gitu ya. Oke, baik. Kabar itu jawabannya ya Bunda ya. Jadi Maestro sendiri posisinya ada di Parung ya Bang ya? Ya. Ya, dan dengan konsep ini sebetulnya setiap anak itu bisa. Tidak harus anak dengan IQ tinggi, dengan kemampuan akademik tinggi. Karena yang namanya bisnis itu kan sebetulnya membuat hidup orang menjadi lebih baik. Jadi niatnya saja sudah luar biasa gitu, menjadi sebaik-baiknya manusia gitu. Jadi dulu orang susah itu dari Bekasi ke Jakarta, terus saya punya bisnis misalnya kereta api gitu ya, orang jadi lebih mudah datang ke Jakarta. Itulah yang disebut dengan bisnis, memudahkan kehidupan orang lain dan membuat hidup itu menjadi lebih nyaman. Enggak, silakan. Ada lagi? Oke, baik Abang. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari akun yang bernama Kianu Atar Ramadan. Bang, saya mau tanya ya, bagaimana ultimate goals pendidikan yang kita tuju tetap dapat terwujud di saat kondisi pandemi saat ini, di mana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, bahkan sosialisasi dengan teman-temannya juga terbatas karena kondisi ini. Silakan dijawab, Bang. Ya, sebetulnya ada filmnya tuh. Kalau Bang, ada satu lagi. Mau kita setel sekarang aja atau nanti? Itu jawabannya. Itu jawabannya ya? Itu cara sekolah alam menyikapi pandemi COVID-19. Di sekolah lain nggak ada, di negara lain pun nggak ada.
Mangga, Oke. silakan. Oke, untuk operator mohon ditampilkan.
Oke, baik Bun Keanu atau Ramadan ya. Tadi ya Abang ya, jawaban Ya, dari bagaimana kegiatannya sih di masa pandemi saat ini seperti itu ya Bang ya. iya. Baik, selanjutnya ya Bang ada pertanyaan dari Ruri Prabaswari. Pertanyaannya Bang, untuk jenjang SD sendiri, apakah minat bakat siswa juga bisa di figure out sehingga bisa menjadi masukan bagi orang tua untuk bisa mengarahkan kepada jenjang selanjutnya? Ya, tentu yang paling tahu tentang bakat anak itu kan orang tua, karena mereka yang lebih lama berinteraksi sejak lahir sampai mereka besar gitu ya. Kita mungkin guru-guru hanya pada kelas tertentu bertemu mereka, syukur-syukur kita bisa menemukan kekuatan mereka. Tetapi yang semestinya punya waktu yang cukup untuk mengamati bakat anak itu adalah orang tua. Gitu. Nah, bagaimana orang tua itu menemukan bakat gitu ya? Ini yang selalu menjadi masalah gitu. Oh, saya nggak ketemu bakatnya Pak dan sebagainya gini gitu ya. Karena mereka melihat bakat itu semata-mata hanya dari sisi fisik gitu ya. Bisa bermusik, bisa olahraga, ya, bisa memasak, bisa fashion dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang fashion aja nggak dilihat sebagai bakat gitu ya. Ada satu siswa kami berkebutuhan khusus gitu ya. Kalau nggak salah itu disleksia ya. Itu ternyata bakatnya itu fashion. Kenapa? Karena dia kalau pakai pakaian itu selalu keren gitu. Walaupun pakaiannya itu tidak mahal, murah meriah, tapi dia jago memilih warna, dia jago memadu-madankan dan sebagainya gitu. Akhirnya apa? Dia jadi fashion stylist gitu. Jadi yang merekomendasikan kepada ibu-ibu apa segala macam cara berpakaian yang tepat untuk yang gemuk seperti apa, yang kurus seperti apa dan sebagainya. Itu hal-hal yang sederhana sekali sebetulnya bisa dilihat ya. Kemudian contoh misalnya anaknya itu cerewet, nah itu juga bakat gitu kan. Dia bisa jadi apa presenter apa segala macam kan. Kalau presenter nggak cerewet dia nggak laku dan sebagainya gitu ya. Kemudian keras kepala itu juga bakat gitu ya. Kemudian penurut itu juga bakat gitu. Jadi bakat itu sumbernya dua, dari fisik maupun dari sifat. Nah, yang paling banyak tuh justru dari sifat itu. Ada sekitar 30 sumber bakat dari sifat. Gitu. Kemudian yang dari fisik itu 15. Gitu. Jadi kalau orang tua di sekolah alam itu biasanya kita bekali cara untuk menemukan bakat sehingga mereka dengan segera bisa menemukan bakat anak-anaknya. Dan itu kan sejak kecil udah kelihatan itu. Ada yang sukanya membangkang, itu juga bakat. Ya. Dia bisa jadi demonstran kayak abang begini ya. Sukanya seperti itu. Gitu. Dan tidak berarti membangkang, cerewet, keras kepala itu jelek. Selama dimanfaatkan untuk yang hak, maka dia akan menjadi yang terbaik di bidang itu. Jadi itu mungkin ya. Baik. Baik, terima kasih Abang atas jawabannya ya. Dan untuk di SD Sasi sendiri kita juga berusaha untuk menghidangkan banyak kegiatan ya Bang ya, agar anak-anak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bervariatif dan nanti pada saat di jenjang SM-nya dapat diarahkan untuk yang lebih spesifik ke arah bakatnya seperti itu. Baik, Abang, kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya, Bang ya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana tanggapan Abang Lendo mengenai lomba-lomba yang menampilkan sisi kompetensi anak, yang mana mulai ramai diadakan baik dalam lingkup sekolah maupun antar sekolah. Hal ini terkait dengan fitrah perkembangan anak yang dari wacana yang saya pernah dapatkan bahwa
bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun yang dibangun adalah kemampuan bekerja samanya, bukan kompetensinya. Bahkan menurut sumber informasi sekolah di Australia, penerapan tentang ranah perlombaan ini baru disertakan bagi peserta didik usia 12 tahun ke atas. Tidak dipungkiri setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik untuk anaknya. Yang terkadang fokusnya lebih sering terjadi adalah mengkondisikan anak-anaknya menjadi lebih unggul dibanding lainnya. Yang terjadi adalah membuat anaknya rentan akan mental yang mudah down ketika mendapati kekalahan karena belum mampu menerima kekalahan dengan baik. Sementara jiwa kompetitif yang dibentuk sedini mungkin bukankah akan menjadikannya pribadi egois? Bagaimana pandangan dari Bang Lendo terkait hal ini? Mengingat tak sedikit ajang perlombaan yang diadakan lebih menampilkan sisi yang terbaik, sementara yang kalah belum yang terbaik. Terima kasih. Ya, ini yang selalu menjadi perdebatan banyak orang ya tentang apakah perlu sifat kompetisi. Sifat kompetisi itu sudah ada di diri manusia. Sejak lahir pun sudah ada. Tinggal bagaimana diarahkan kompetisi ini. Di Al-Quran itu cuma 2 kata berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba itu adalah dasar dari definisi kompetisi. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dan berlomba-lombalah kamu dalam meminta ampun. Cuman 2 itu aja. Jadi kalau kita pengen dorong anak itu punya sikap kompetisi, kompetisinya itu diarahkan ke kebaikan. Misalnya anak ini Jumatan ngasih infak 10.000, aku 15, aku 20.000, aku 50.000 gitu. Nah itu yang didorong di Islam itu. Nah, sehingga baik Abu Bakar, Umar dan lain-lain itu berlomba-lomba menginfakkan apa yang mereka punya. Ya. Kemudian juga berlomba-lomba dalam meminta ampun, gitu ya. Misalnya dia berbuat kesalahan gitu sama temennya, dia harus segera datang, maafin aku ya, gitu ya. Nah, itulah sifat kompetisi yang Allah tanamkan kepada kita. Bukan kompetisi yang seperti kita belajar di sekolah konvensional, itu salah sekali itu. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau semua orang mukmin punya sikap kompetisi seperti ini, berapa miliar kebaikan yang bisa kita hasilkan setiap detik. Gitu. Ya. Nah, kemudian berapa miliar permohonan maaf yang bisa mencegah terjadinya perang. Ya. Nah, karena kita berlomba-lomba dalam meminta maaf. Jadi itulah yang terjadi. Nah, kemarin kan kita juga lomba-lomba tuh minta maaf itu kan minal aizin wal faizin gitu kan. Ya karena itu memang yang didorong oleh Allah kepada para umatnya. Itu ya. Jadi yang harus orang tua tanamkan itu kompetisi yang seperti Allah inginkan. Jangan kompetisi menurut teori manajemen dan sebagainya, tuh ngawur. Itu pemikiran manusia. Ya. Baik, Abang. Terima kasih jawabannya. Semoga ayah bunda di sini puas dengan jawabannya ya. Adapun belum, nanti bisa mungkin di forum atau sesi lainnya. Baik, Bang, pertanyaan yang kelima dari akun Dian Susanti. Assalamualaikum, saya mau bertanya, kebetulan anak saya berkebutuhan khusus di level SD. Saya mau tanya pencapaian apa yang bisa kami harapkan dari mengikuti Ananda pada program-program kegiatan di sekolah alam. Mengingat perkembangan anak berkebutuhan tidak akan semaksimal anak-anak normal lainnya. Dan apakah program sekolah alam ini dapat dengan efektif membantu Ananda untuk mengejar ketertinggalannya dalam tanda kutip? Terima kasih. Iya, ini juga banyak kesalahpahaman ya dalam melihat anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Hal yang paling sederhana itu anak berkebutuhan khusus ingin disetarakan dengan anak-anak yang dianggap normal gitu ya.
Mereka ikut belajar matematik, belajar fisika, belajar apa segala macam, membaca, menulis, yang sebetulnya dilakukan apapun mereka tidak pernah akan menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, kalau di sekolah alam itu yang dilihat oleh sekolah, oleh guru, ya, oleh manajemen itu adalah kekuatan setiap anak. Gitu. Anak autis misalnya, anak autis itu kan fokusnya 100%. Nah, sehingga kita harus memanfaatkan fokus-fokus dia, sehingga dia bisa menjadi yang terbaik di bidang yang menjadi fokusnya. Gitu. Nah, beda kalau manusia gitu, kayak abang, kayak Pak Agus, segala macam, dalam kehidupannya pasti banyak gangguan gitu. Ya. Kita lagi belajar itu tiba-tiba lewat, misalnya akhwat cantik langsung keganggu itu. Nah kalau anak autis enggak, mau lewat 10 biji, 20 biji dia fokus tetap gitu. Jadi masing-masing punya keunggulan. Kemudian orang buta ya, disable misalnya, itu kemampuan mendengarnya 10 kali lebih baik dibanding orang biasa. Jadi yang kita fokuskan tuh kekuatannya, sehingga apa? Dia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Gitu. Karena di Al-Quran itu dikatakan makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan tuh namanya manusia. Jadi nggak mungkin manusia tuh nggak sempurna. Ya. Masa Allah berbohong sama kita? Kan nggak mungkin. Masa Allah membuat produk terus reject? Nggak mungkin. Nah, jadi yang harus kita pahami, apa yang Allah sebutkan sebagai sebaik-baiknya manusia itu apa? Selain akhlaknya tentu ya, karena akhlak tidak membutuhkan IQ, tidak membutuhkan fisik yang lengkap dan sebagainya. Yang kedua adalah bakatnya, gitu ya. Karena bakatnya itu adalah kekuatan yang Allah berikan supaya mereka, anak-anak manusia ini bisa jadi sebaik-baiknya manusia. Nah, tugas kita itu membangun akhlaknya, logikanya, leadership-nya, sama bakat untuk menopang kehidupannya itu yang kita menjadi fokus utamanya. Sehingga di sekolah alam tuh kita menerima semua anak sebagai anak yang terbaik gitu. Nah, karena menurut Allah itu manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Gitu. Jadi kalau ada orang tua yang tidak menganggap anaknya hebat, agak aneh gitu ya. Kenapa? Karena Allah aja mengatakan anak-anak yang aku titipkan tuh hebat semua gitu. Nah, tinggal kita bagaimana menemukan kehebatan anak itu, kita asah bersama sehingga mereka menjadi sebaik-baiknya manusia. Gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik Abang. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Rian yang tadi ya, untuk itu termasuk ke kurikulum SMP ya yang terkait dengan Maestro. Untuk di sekolah alam ya Bunda, jadi memang di sekolah alam umumnya ya Bang ya berjenjang dari TK sampai tingkat Maestro tertinggi gitu, di mana pendidikannya berjenjang dan semua kita juga berusaha untuk mencari di mana bakat anak-anak. Baik, Abang, pertanyaan selanjutnya ya, Bang ya. Kayak pertanyaannya banyak nih, Bang ya. Semoga Abang nggak bosan untuk menjawab ya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya dari akun bernama Ana Lisana Ismayusita. Saya sangat suka sekali dengan konsep sekolah alam, tapi dengan pandemi ini saya sangat merasa anak-anak seperti kehilangan kegiatan yang selama ini menghabiskan tenaga dan waktunya dengan positif. Menurut Bang Lendo, gimana cara mengatasi pandemi ini? Sedangkan untuk orang tua terkadang banyak yang harus diselesaikan. Dan anak-anak karena sudah biasa belajar di luar dan bersosialisasi, dan mereka seperti bosan dengan belajar online. Ya, seperti yang tadi ya Bang ya pertanyaannya ya. Bagaimana sih solusinya gitu? Karena belajar online itu seolah nggak sekolah alam banget gitu mungkin ya Bang ya. Silakan Bang dijawab lagi Bang. Ya, salah satu
keunikan konsep sekolah alam itu kan yang tadi Bu Des bilang, belajar bersama alam gitu kan. Jadi dia belajar fisika, matematik, kimia, apa saja bersama alam seperti yang di video tadi. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, kami sebetulnya merasa sangat bersyukur gitu, karena tiba-tiba semua anak itu harus belajar di rumah gitu kan. Apa sebetulnya pesan Allah terhadap itu? Jadi satu-satunya guru yang mereka harapkan dari proses belajar di rumah itu adalah orang tua gitu ya. Nah, di Al-Quran hadis dikatakan bahwa guru utama, guru pertama bagi anak-anak itu adalah orang tua. Yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi itu orang tua. Bukan guru, bukan sekolah alam, bukan. Kita tuh mendampingi orang tua untuk menjalankan perintah Allah gitu ya, mendidik anak-anaknya gitu. Jadi pada saat dia di rumah itu sekolah alam tuh langsung bersyukur. Kita kembangkanlah yang disebut dengan BBK, belajar bersama keluarga gitu. Yang tadi ada videonya itu kan. Justru disitulah peran orang tua dibutuhkan. Karena yang bisa mengajarkan akhlak dengan kualitas terbaik gitu ya, itu adalah orang tua. Kedua baru guru gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi fokus orang tua gitu. Orang tua tuh cukup dua aja pada saat mereka mengajar di rumah. Pertama, memberi teladan untuk akhlak gitu ya. Yang kedua, mendekatkan anak supaya mencintai Al-Quran. Jadi anak-anak tuh kalau ada masalah di rumah tinggal buka Quran aja. Dia berantem sama adiknya, buka Quran. Dia berdebat sama adiknya, buka Quran gitu. Dia tidak sependapat dengan orang tuanya, buka Quran. Semua ada jawabannya. Gitu. Nah, bayangkan kalau dia yakin bahwa semua masalah hidupnya itu ada jawaban di Quran, dia akan pegang terus tuh Al-Quran. Nah, jadi dua hal itu aja orang tua tuh, memberi teladan dan mendekatkan anak dengan Al-Quran. Selebihnya serahkan ke sekolah alam gitu. Untuk soal logika, leadership, bisnis, nanti kita banyak gitu ya cara-cara yang bisa dilakukan juga dengan di rumah seperti di video tadi kan, bisnis kue gitu kan, kemudian belajar sains itu semua bisa. Nah, nanti kolaborasi antara orang tua dengan sekolah alam itu akan menjadikan pendidikan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ya. Jadi sebetulnya pandemi COVID-19 ini memberikan peluang kepada orang tua maupun sekolah alam untuk meningkatkan level kualitas pendidikannya menjadi yang terbaik. Gitu. Kenapa? Karena sudah sesuai sunnahnya. Gitu. Ya, jadi di rumah itu orang tua sebagai guru, di sekolah guru sebagai pendamping anak-anaknya. Jadi kolaborasi orang tua dengan sekolah alam itulah yang kalau abang yakin itu tidak ada duanya di dunia. Gitu. Kenapa? Karena di negara lain tidak ada sunahnya seperti itu. Kalau di kita kan sunahnya seperti itu. Gitu. Jadi sebetulnya kondisi COVID inilah sebetulnya kondisi yang Allah kehendaki supaya orang tua kembali kepada peran utamanya. Nah, insya Allah kita dampingi sekolah alam itu. Untuk menemukan kenali bakat anak kita ajarkan. Untuk belajar bersama alam nanti kita ajarkan. Gitu kan, semua kita ajarkan nanti supaya orang tua meningkatkan kemampuan mereka mendampingi anak-anaknya dengan kualitas terbaik. Itu sih yang bisa abang share ya. Jangan khawatir, gitu. Pandemi COVID-19 itu justru membuat kita menjadi lebih baik. Gitu. Kalau kami, alhamdulillah di School of Universe itu sampai hari ini masih masuk ya anak-anak, cuman tidak full selama 5 hari gitu ya. Rencana nanti tahun ajaran baru kita full setiap hari kembali masuk gitu.
Kemarin sudah diperiksa sama pengawas sekolah, sudah memenuhi syarat untuk pembelajaran tatap muka sepanjang hari gitu ya, setiap hari gitu. Jadi nanti Sekolah Alam Bekasi harus bersiap-siap tuh untuk mendapatkan izin supaya bisa melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka setiap hari. Insya Allah, karena semua syarat yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa dipenuhi kita. Ya, kenapa? Kita satu kelas maksimum 20 orang masuk gitu kan. Sementara sekolah negeri 40 orang, pusing dia tuh. Jadi kalau mau tatap muka ya harus nggak bisa setiap hari, setengah-setengah gantian gitu ya. Kemudian ruang terbuka hijaunya cukup gitu, cukup, tidak berkerumun bisa gitu. Jadi semuanya sudah bisa dipenuhi ya. Anak-anak harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, insya Allah bisa. Apalagi kalau menurut penelitian yang namanya Mas COVID ini itu nggak terlalu suka sama anak-anak gitu, nggak mempan gitu. Jadi nggak ada anak yang meninggal gitu dari 0 sampai 9 tahun gara-gara COVID, nggak ada itu. Ya. Nah, yang ada itu baru setelah di atas umur belasan tahun lah gitu. Jadi nggak perlu khawatir itu. Cuman kan kadang kita ditakut-takuti apa segala macam gitu ya. Kebetulan kan di jaringan sekolah alam ada salah satu pengelola sekolah alam namanya Profesor Iwono gitu ya. Dia ahli dalam bidang virus ya. Kebetulan juga jubir COVID-19 di Sumatera Selatan gitu ya. Kalau sekolah alam Palembang itu tiap hari masih masuk sampai hari ini. Alhamdulillah nggak ada masalah. Oke, baik Abang, mungkin sedikit tambahan juga pada saat interview orang tua ya Bang ya, kita juga dari Sekolah Bekasi selalu menyampaikan bahwa sekolah alam ini adalah mitra ya Bang ya, kita adalah mitra orang tua gitu, bagaimana kita untuk mendidik anak-anaknya dan tetap pendidikan utamanya adalah di orang tua, seperti itu. Kemudian juga Sekolah Alam Bekasi juga Alhamdulillah juga sudah dapat izin kita Bang untuk PTM. Alhamdulillah. Ya, jadi saat ini kita juga sudah berjalan. Juni udah mulai ya? Ya untuk saat ini sudah mulai berjalan, tapi belum full Bang, masih sistem shift bergantian gitu. Insya Allah apabila kondisi kedepannya membaik dan memungkinkan, kita akan mulai full PTM juga Bang, Insya Allah Bang. Ya. Yang sulit memang dari pemerintahnya gitu kan, kita walaupun sudah siap, kalau nggak diizinin ya nggak bisa juga. Iya betul. Karena kalau sekolah alam kita sudah terlatih dengan green therapy ya Bang ya? Iya. Iya, baik. Abang ada banyak pertanyaan lagi nih, kita coba dulu satu persatu saya bacakan kembali. Dari akun bernama Herastu Winda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, standar atau metode yang digunakan dalam rangka mengetahui apa bakat, passion, dan keahlian skill Ananda selain mengerjakan portofolio, apakah juga menggunakan alat bantu semacam talent mapping, psikotest, dan lain-lain? Terima kasih. Ya, talent mapping itu juga kita pakai, tapi untuk anak-anak pada usia tertentu ya, karena menurut penelitian yang dilakukan penemunya, talent mapping ini sangat tepat kalau digunakan pada usia 16 tahun gitu. Walaupun ada yang bisa lebih muda ya, tapi tidak semuanya. Nah, bagaimana sebelum usia 16 tahun kita menemukan ahli bakat, itu juga ada metodenya. Metodenya dengan cara mengamati, bukan menggunakan kuesioner dan sebagainya. Nah, cara mengamatinya kan juga sudah disiapkan. Nah, ada 4E namanya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu bakat anak kita, cukup kita perhatikan 4E ini. E yang pertama tuh enjoy. Jadi anak-anak itu suka melakukannya, nggak disuruh-suruh aja dia lakukan. Gitu. Kan kadang-kadang anak-anak hanya mau disuruh kalau melakukan itu.
Nah, tapi dia nggak disuruh aja dia melakukannya, suka bersih-bersih, suka memelihara kucing, suka memelihara tanaman, suka nyanyi, suka apa tuh nanti kelihatan tuh, ya. Nah, jadi dia nggak disuruh-suruh, dia melakukan sendiri dengan senang hati. Nah, yang kedua tuh easy, ya easy itu dia mudah melakukannya, tapi anak lain sulit melakukannya. Misalnya yang paling gampang bedakannya tuh manjat pohon gitu ya. Ada yang manjat pohon kayak kera gitu, ada yang manjat pohon kayak kura-kura gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Nah, itu kelihatan, oh itu bakat itu. Cepat sekali dia naik dan sebagainya. Nah, kemudian larinya cepat gitu kan. Kemudian apa namanya, masaknya enak gitu kan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah excellent, ya, excellent. Jadi yang pertama itu enjoy, yang kedua easy, yang ketiga excellent. Jadi kalau misalnya kita ikutkan anak kita tuh les, gitu ya, misalnya les gambar, gitu. Nanti dari 50 anak tuh ada yang excellent, 1-2 gitu. Yang lain biasa-biasa saja. Jadi dia harus bagus sekali dibanding teman-teman yang lain. Dan tidak harus gambar, bisa taekwondo, bisa apa saja. Semakin banyak aktivitas kita berikan kepada anak-anak, nanti kelihatan mana yang terbaik dari sekian puluh aktivitas yang kita cobakan kepada anak-anak. Nah, yang terakhir itu earn, menghasilkan gitu ya. Dari aktivitas itu dia bisa menghasilkan uang. Wah, itu bakat tuh. Bakat dagang misalnya. Oh, bisa menghasilkan award. Wah, itu dia ini apa namanya, istilahnya tuh ilmuwan gitu kan. Atau bisa menghasilkan juara taekwondo dan sebagainya. Nah, itu keempat hal yang keempat-empatnya tuh harus terpenuhi, ya. Jadi earn-nya tuh harus ada. Nah, yang disebut hobi itu cuma sampai excellent, gitu ya. Dia belum menghasilkan, gitu. Bahkan kebanyakan hobi itu malah ngabisin duit, gitu ya. Kalau yang bakat malah ngasilin duit, gitu. Nah, itu yang membedakan antara hobi dengan bakat. Nah, jadi dia harus memiliki kesukaan, enjoy, kemudahan, easy, kualitas terbaik, excellent, dan terakhir menghasilkan prestasi. Gitu ya. Apakah juara, apakah award, apakah dapat uang, dan sebagainya. Nah, keempat hal itu sebetulnya bisa kita lihat dari sejak kecil, gitu ya. Jadi kenapa sih anak-anak perlu orang tua perlu mengajak anaknya ikut tanding itu untuk menemukan bakat sebetulnya. Tidak untuk apa? Wah, misalnya kan tadi ada orang tua mengatakan dia tidak siap menerima kekalahan gitu kan. Tinggal dikasih tahu aja, kamu nggak bakat di sini gitu. Kalau bakat juara gitu. Nanti dia akan, oh kalau gitu aku cari aja yang bisa juara nih gitu ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah ketemu gitu. Itu Bu. Oke, baik Abang, terima kasih ya untuk jawabannya. Dan untuk di Sekolah Alam Bekasi pun kita ada TELS mapping ya di SM3, di mana usia memang sudah mendekati 16 tahun ya Bang ya. Kemudian juga untuk di level SD-nya, fasilitator juga terus mengamati 4E-nya para siswa dengan memang membuat banyak kegiatan yang bervariatif. Agar terlihat anak-anak tuh 4E-nya di mana nih? Pastinya setiap anak pasti berbeda ya Bang ya? Ya. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir nggak ketemu bakat. Karena bakat itu makin tua makin kuat, makin kelihatan gitu. Jadi kalau belum ketemu nggak usah khawatir, sebentar lagi ketemu lah itu kira-kira. Baik. Ya Bang, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ruri ya, tadi yang di awal sudah bertanya, ada pertanyaan lanjutan. Untuk belajar di rumah selama masa pandemi, kami agak kesulitan mendampingi, terutama jika kedua orang tua bekerja. Apakah ada solusi lain mengejar ketinggalan? Gitu Bang, pertanyaannya Bang. Ya,
Jadi intinya seperti yang tadi awal kita diskusikan gitu ya. Karena ketertinggalan dalam bidang ilmu itu bukan menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian utama gitu ya. Jadi yang harus kita fokus sejak awal itu adalah akhlak anak itu. Jadi kalau akhlak anaknya baik, insya Allah semuanya baik. Nah, biasanya anak itu kalau modalitas dari intelektualnya cukup, kemudian pelajaran tertinggal, dia punya masalah dengan akhlak. Nah, dia malas, tidak mau mengulang, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi yang harus menjadi fokus utama kita tuh sebetulnya akhlaknya. Kalau soal ketertinggalan itu mudah sekali untuk dikejar istilahnya. Itu pun kalau kita ingin mengejar. Kalau Abang lebih fokus kepada kekuatan dia. Kekuatan dia itu yang harus diasah semaksimal mungkin. Sehingga dia menjadi yang terbaik sesuai dengan harapan Allah gitu ya. Ini kan yang sering terjadi di orang tua kita. Mungkin sampai hari ini gitu ya. Kalau terima rapot, begitu ada nilai merah di rapotnya, itu biasanya orang tuanya mengirim anaknya ikut les. Misalnya matematik yang merah, matematiknya dileskan. Bahasa Inggrisnya merah, bahasa Inggrisnya dileskan. Kalau dalam teori bakat tuh tidak tepat, malah terbalik gitu ya. Jadi kalau kita lihat raport nih orang tua nih ya, kita lihat mana yang paling tinggi. Oh, bahasa Inggrisnya tinggi 9, itu yang dileskan. Supaya Pak, dia benar-benar jadi yang terbaik di bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena bakat yang Allah berikan itu di bahasa Inggrisnya, bukan di matematik. Nah, dunia pendidikan pada umumnya itu justru mengasah yang tumpul, bukan mengasah yang tajam. Nah, jadi kalau dalam talent mapping itu selalu kita bikin sebuah perumpamaan gitu ya. Mana yang diasah, mata pisau atau gagang pisau? Kan yang diasah pasti mata pisaunya, bukan gagangnya. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan bakat. Gitu. Nah, Finlandia itu mencanangkan akan menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pendidikan berbasis bakat. Itu tahun 2025, dia sudah merencanakannya sejak 10 tahun terakhir. Gitu. Tapi begitu dia datang ke Indonesia, ketemu sama sekolah alam, gitu, dia ngomong begini, sekolah alam tuh 15 tahun lebih maju dari kami. Kenapa? Karena kalian sudah menerapkannya, pendidikan berbasis bakat sejak 20 tahun yang lalu. Gitu. Kenapa kita bisa lebih maju daripada Finland? Gitu ya. Karena kita mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasulnya. Gitu. Kalau mereka kan nggak punya referensi Al-Quran dan hadis. Gitu. Kita punya. Tapi bedanya kalau di Indonesia itu hanya sekolah alam. Gitu. Sementara sekolah lainnya enggak. Gitu kan. Kalau di Finland, seluruh sekolah di Finland itu menerapkannya. Nah, itu yang membedakan Indonesia dengan Finland. Kenapa kita selalu kalah sama Finland? Ya, kalau negara kita kalah. Tapi kalau sekolah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, kita bisa lebih maju. Insya Allah. Gitu, Bu. Abang, itu untuk jawabannya ya Bunda ya. Selanjutnya pertanyaan dari akun bernama Lingkar Netral. Kesadaran atau tanggung jawab terhadap lingkungan seharusnya menjadi hal utama sejak dini. Bagaimana kiat fasilitator atau sekolah alam membangun akhlak siswanya terkait hal ini? Misalnya bisa dianalogikan bagaimana siswa atau orang tua siswa merasa bersalah memakai plastik sekali pakai untuk suatu acara anaknya, seperti merasa bersalah meninggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik ini, mengajak kita untuk
mempraktekkan sehari-hari gitu. Nah, ini bagus buat Pak Agus. Jadi ada orang tua yang meminta supaya dibikin di Sekolah Alam Bekasi itu no plastic policy. Jadi nggak boleh ada satupun anak maupun sekolah yang membekali plastik kresek, nggak boleh. Nah, kalau bisa jualan-jualannya juga tidak pakai plastik gitu. Nah, itu harus diwujudkan. Nah, karena satu-satunya cara untuk bebas dari sampah plastik ya tidak pakai plastik, gitu kan gitu. Kalau cuman anjuran, kalau belanja di mall di apa nggak pakai kantong kresek ya itu nggak selesai itu. Nah, negara yang pertama kali menetapkan no plastic policy untuk apapun gitu ya, itu namanya Rwanda. Itu sebuah negara di Afrika yang dulu hancur lebur gara-gara perang, saudara dan sebagainya. Sekarang nggak ada sampah plastik satupun di sana. Karena kalau ada sampah plastik langsung didenda, ditangkap. Jadi memang harus ada keberanian itu dari Sekolah Alam Bekasi, dari Sekolah Abang juga untuk bikin no plastic policy. Karena begitu kita bikin kebijakan itu, nanti semua kreativitas keluar tuh, bikin kantong dari goni lah, dari kulit pisang lah, dari apa, dari segala macam daun, segala macam. Nah, itulah yang mendorong inovasi di dunia ekonomi gitu ya. Dan ekonominya itu ekonomi yang ramah lingkungan. Dan itu mestinya bisa, zaman dulu belum ada plastik aja kita bisa hidup. Masa sekarang di zaman modern malah tambah kacau gitu kan. Abang inget banget tuh zaman waktu kecil nggak ada plastik itu. Yang ada daun pisang, daun jati, daun apa, segala macam itu buat bungkus-bungkus. Ya, kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Bang. Dan untuk penanya juga kami di Sekolah Alam Bekasi juga terus berusaha ya untuk peningkatan bagaimana pengelolaan sampah dan mengurangi sampah plastik. Terima kasih untuk yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari dia. Ada 3 pertanyaan lagi ya Bang ya. Insya Allah kita lengkapi ya Bang ya. Dari dia Arwinda. Apakah nantinya akan ada bimbingan untuk orang tua juga dalam mendampingi anak sekolah di rumah? Terima kasih. Monggo Abang jawab secara umum Sekolah Alam Bang. Ya, ini mesti jawab Pak Agus nih. Tapi Abang bantuin berdasarkan pengalaman. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya istilahnya itu mendampingi orang tua bagaimana cara mewujudkan belajar bersama keluarga gitu ya. Kalau di kami itu namanya sekolah orang tua. Mungkin di Sekolah Bekasi parenting atau apa gitu. Itu jadi wajib ya, wajib sekali. Karena dengan itulah kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan di rumah gitu ya. Yang learn from home itu hanya bisa maksimal kalau orang tuanya itu paham bagaimana cara mendampingi anak-anaknya. Jadi nanti orang tua tuh belajar berbagai metodologi gitu ya, apakah bahasa ibu, apakah digital literasi, apa saja nanti kita dampingi gitu ya. Semua yang di riset oleh Sekolah Alam itu kita share ke orang tua. Mangga Pak Agus ditambahkan. Pak Agus, apa mau diwakili saya Pak? Monggo Pak Agus. Pak Agus, maaf suaranya. Oke, di Bu Deska aja, baik. Oke, untuk ayah bunda sekalian di Sekolah Alam juga kita memiliki sekolah orang tua ya pada umumnya seperti sekolah alam lainnya, dan spesialnya di pandemi ini, lagi-lagi pandemi membawa berkah ya Bang ya. Spesialnya di pandemi ini
kita ada kegiatan parent support di mana setiap pembagian home challenge, orang tua itu ada pertemuan online bersama fasilitator kelas menjelaskan bagaimana membimbing siswa untuk kegiatan selama di rumah, di mana orang tua nanti diberi pengarahan untuk kegiatan-kegiatan di rumah dan juga untuk pengisian-pengisian home challenge yang akan dibagikan ke para orang tua, seperti itu Ayah Bunda. Nah, untuk hari ini juga ada kegiatan parent support kalau nggak salah di program TK gitu, dan juga berlaku di program SD maupun SM, seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi Abang dari akun bernama Mila Fajria. Apakah untuk jenjang SD nanti waktu Zoom-nya lebih panjang daripada jenjang TK? Karena TK hanya 1 jam saja setiap harinya. Terima kasih banyak. Oke, Abang boleh jawab secara umum dulu, Bang? Maaf, Abang, suaranya masih di mute. Ya, tentu dengan semakin meningkatnya umur, ya, itu kan knowledge yang diberikan semakin banyak, gitu ya. Nah, tinggal pengertiannya itu yang biasanya kita lakukan itu jangan berlebihan, gitu, secukupnya. Gitu. Nah, jadi disesuaikan dengan scope and sequence pada umur-umur tertentu, pada jenjang kelas tertentu, gitu. Kemudian kalau bisa dibuatkan proses Zoom yang menyenangkan, gitu ya. Karena kan sekolah alam itu sangat khas dengan belajar yang nyaman dan menyenangkan, gitu. Macam-macam, gitu ya. Apakah dengan beraktivitas fisik, menari, menyanyi dan sebagainya, itu kan sebetulnya sesuatu yang seru, gitu ya, buat anak-anak, membahagiakan, gitu ya. Kayak apa namanya, apa tuh yang bikin kejutan rame-rame itu, kalau di media sosial tuh namanya, lupa saya itu juga kan banyak sekali kejutan-kejutan yang bisa dilakukan, gitu ya, oleh flash mob, gitu ya. Apa flash mob, apakah TikTok, apakah macam-macam, itu sebetulnya sesuatu yang jangan dilihat sebagai manfaat yang jelek, tapi dia juga bisa bermanfaat untuk sesuatu yang menarik, gitu ya. Dan itu sangat disukai oleh semua orang, gitu. Tinggal kontennya itu ya konten yang sesuai dengan konten sekolah alam, gitu ya. Jadi proses dalam apa namanya Zoom itu tidak berarti akan membosankan, gitu, selama guru-gurunya sangat kreatif untuk memberikan konten belajar yang nyaman dan menyenangkan. Tentu kita akan terus perbaiki kualitas itu, gitu ya. Karena sekarang itu mau tidak mau, gitu ya, istilahnya tuh fardu ain, gitu ya. Kita tuh memahami yang namanya sosmed, gitu ya. Kalau kita mau hidup 20 tahun ke depan, kita fardu ain belajar digital literasi. Bagaimana Google algoritmanya seperti apa, Facebook algoritmanya seperti apa, kemudian TikTok, kemudian Instagram, kemudian YouTube dan sebagainya. Dari situ kita akhirnya bisa memahami bahwa cara berkomunikasi anak-anak generasi milenial dan Y dan seterusnya ini sangat berbeda dengan kita dulu yang sudah generasi baby boomers seperti sekarang ini, gitu. Dan kalau kita memaksa dan komunikasi dengan cara kita, nggak bakal ketemu, gitu. Nah, ke depan itu menjadi challenge bagi sekolah alam, bagaimana bisa menjadikan digital literasi ini adalah sebagai mata ajar utama kepada anak-anak, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan zamannya. Mereka bisa berkomunikasi sesuai dengan zamannya. Kalau kita pasti banyak pusingnya lah, anak-anak kita tuh udah jauh lebih pintar, gitu, karena informasinya luar biasa banyak, gitu.
Tapi ada yang mengatakan mentalnya tidak kuat dan sebagainya gitu. Tapi pada saat mereka masuk sekolah alam itu terjadi balance gitu ya. Mereka tetap beraktivitas fisik, mereka tetap bersosialisasi, mereka tetap bersenang-senang bersama sekolah dan sebagainya. Nah, balancing ini yang sebetulnya harus kita ciptakan bersama antara sekolah dengan orang tua. Gitu. Sehingga apa? Anak-anak kita nanti jadi keren semua. Gitu. Baik, Abang, terima kasih jawabannya. Dan untuk spesifik di Sekolah Bekasi, untuk Bunda yang bertanya, ya untuk level makin naik levelnya makin banyak jam screen time-nya ya. Namun alhamdulillah dikarenakan juga perizinan PTM sudah kami terima, di tahun ajaran nanti kami akan melaksanakan PTM lebih banyak dibandingkan pada tahun ajaran ini. Tentunya pasti memperhatikan kondisi dan situasi terupdate. Baik, Abang, satu pertanyaan lagi nih, Bang. Alhamdulillah ya, kita mulai lebih awal dan selesainya kayaknya bisa tepat waktu nih, Masya Allah. Oke, Abang, pertanyaan terakhir dari akun bernama Dara Fitriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di masa pandemi ini bagaimana cara memaksimalkan metode belajar anak berkebutuhan khusus dengan shadow teacher-nya? Terima kasih. Ya, ini juga banyak menjadi sebuah diskusi ya. Karena kalau langsung di sekolah orang tua merasa tenang gitu kan, ada diurus selama sekian jam oleh shadow teacher-nya. Nah, kalau nggak ada gimana gitu kan? Nah, kan tadi kita udah sepakat, shadow teacher-nya ya harus orang tuanya, nggak bisa lagi yang lain gitu kan? Shadow teacher yang ada itu mendampingi orang tua untuk pedagogi, untuk apa segala macam yang tadi tuh yang disebut sekolah orang tua itu, bagaimana berbahasa ibu dan seterusnya. Tapi intinya begini, ya. Ini yang perlu dieksplor sama orang tua gitu ya. Pada umumnya anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan mudah berkomunikasi dengan sesamanya. Ini menarik ini, kan orang jarang yang melihat. Jadi kalau sesama anak berkebutuhan khusus tuh kalau ketemu tuh langsung berkomunikasi dengan cara yang menurut kita dia ngomong apa sih gitu, tapi sebetulnya mereka berkomunikasi gitu ya. Itu satu. Jadi pastikan dia berinteraksi dengan teman-teman sesama berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah mereka mudah berkomunikasi dengan tanaman dan binatang gitu. Kita yang umum nih malah bingung gitu, tapi mereka mudah sekali gitu ya. Karena mungkin cara berkomunikasi mereka tuh dengan hati, sama halnya dengan pada saat dia sama teman sesama berkebutuhan khusus terhadap tanaman, terhadap binatang tuh sama. Mereka bahasanya bahasa hati. Jadi memang orang tua harus mulai mendorong anak-anak yang berkebutuhan khusus ini berinteraksi dengan tanaman atau binatang gitu. Karena dengan itu kita akan ketemu di mana dia kuatnya gitu. Karena kalau mereka berinteraksi itu sangat luar biasa gitu ya. Karena kalau Abang perhatikan itu yang disebut dengan peternak teladan ya, atau petani teladan, itu pada umumnya kalau ditanya kok bisa Bapak Ibu itu jadi teladan, gimana sih caranya gitu kan? Mereka tuh jawabnya sama semuanya tuh. Ya sayang aja sama tanamannya, sayang aja sama binatangnya. Kan kita bingung gitu kan. Gimana nih yang kita pikirkan misalnya cara menyediakan minum, cara menyediakan pakan, cara menyediakan ini enggak. Sayang aja gitu. Ini sebetulnya kata kunci yang tidak pernah bisa dipahami oleh kebanyakan orang, padahal itu sebetulnya sesuatu yang sederhana. Dan sesuatu yang sederhana itu sebetulnya sangat dikuasai oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu aja sih saran yang bisa saya sampaikan. Baik ibunya, orang tuanya,
kakaknya atau apapun, berbahasalah dengan bahasa hati, gitu ya. Dan fasilitasi mereka untuk berdiskusi dengan teman-teman berkebutuhan khusus, dengan tanaman, dengan binatang, insya Allah bahagia. Ya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Abang. Alhamdulillah ya, lebih dari 10 pertanyaan telah Abang jawab. Dan insya Allah jawaban Abang juga sudah cukup memenuhi dari pertanyaan yang diberikan oleh para calon orang tua Sekolah Alam Bekasi. Sudah jam 10.58, Abang. Monggo dari Abang untuk closing statement ya. Silakan. Buat para orang tua yang keren-keren ya, kenapa? Karena berani memasukkan anaknya ke sekolah alam gitu ya. Itu sesuatu keberanian yang luar biasa gitu. Karena menabrak istilahnya menabrak mainstream gitu ya. Tapi jangan khawatir gitu. Karena sekolah alam itu dirancang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia menurut Allah gitu. Jadi kalau soal konten jangan khawatir gitu ya. Kalau soal mendampingi juga jangan khawatir. Tapi intinya adalah sebaik-baiknya ya, pendidik dari anak-anak kita itu adalah orang tua. Kami sekolah alam, guru sekolah alam secara sungguh-sungguh ingin mendampingi orang tua dari sekolah alam untuk bisa memberikan proses pendidikan terbaik bagi anak-anak kita bersama gitu ya. Jadi tugas kami itu mendampingi orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Itu saja pesan Abang. Semoga kita semua bisa menjadi sebaik-baiknya orang tua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lendo. Sedikit saya sampaikan rangkumannya bahwa kurikulum Sekolah Alam Bekasi adalah kurikulum yang diambil dari tujuan penciptaan manusia, di mana kita memiliki 4 pilar, yaitu pilar akhlak, logika, leadership, dan juga bisnis. Sekolah alam bukan hanya sekolah, kita bukan hanya membangun sekolah, namun kita membangun peradaban. Dan juga menyempurnakan misi menjadi khalifah fil ard dengan menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmatan lil alamin. Baik, sekian Ayah Bunda dari saya selaku moderator. Memohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya, dan apabila ada hal-hal yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke MC Bu Naila Syafitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Abang Lendo Novo yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa, dan juga kepada Ibu Deska Kurniasi yang telah memoderatori bincang pada hari ini. Sedikit menanggapi Bu Deska, benar kata Bu Deska tadi bahwa tidak hanya anak yang bahagia dan juga Fasil juga bahagia. Selain itu, ternyata dengan adanya pandemi ini kami sebagai pendidik sangat terchallenge untuk selalu berpikir kreatif, terlebih di situasi pandemi. Jadi harus cepat beradaptasi dengan situasi ini, sehingga kami harus berpikir kreatif, apalagi dalam membungkus materi pelajaran ke dalam proyek-proyek yang sangat kreatif ya. Jadi walaupun di rumah, tetap kami fasilitator memberikan pembelajaran bersama alam juga masih ada. Seperti itu. Baik, kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah sudah jam 11, tapi sebelum itu boleh kita foto bersama dulu ya Ayah Bunda. Kita dokumentasikan dulu kegiatan pada hari ini, dan silahkan untuk Ayah Bunda boleh diaktifkan videonya. Oke, baik. Mohon untuk operator bantuannya untuk mendokumentasikan foto pada hari ini ya. Baik, dimulai dari ada 4 slide nih Ayah Bunda. Ya, dari slide pertama, baik, dinyalakan semua kameranya. Oke, baik, untuk operator mohon bantuan untuk menghitung ketika mendokumentasikan ya. Terima kasih. Oke, hitungan ketiga ya Bunda ya. Mohon dinyalakan videonya Ayah Bunda. Oke, hitungan ketiga ya.
1, 2, 3. Baik, untuk slide yang pertama sudah. Sekarang untuk slide yang kedua. Satu, 2, 3. Cukup. Sekarang slide yang ketiga. 1, 2, 3. Cukup. Yang terakhir, slide yang keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bunda. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bunda. Jika nanti masih ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan kepada Bu Deska ataupun saya. Nanti boleh nanti saya berikan jawabannya. Baik, sudah jam 11 juga ya Bunda. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih kepada Pak Agus Kusnulyakin. Terima kasih juga kepada Bang Lendo Novo. Terima kasih kepada Bu Deska. Dan terima kasih kepada Ananda yang sudah memberikan performansnya, dan juga tadi kepada yang sudah tilawah, dan terakhir kepada ayah dan bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini di Bincang Pendidikan Parents Orientation. Baik, terakhir kita tutup dengan doa ya bunda, kita tundukkan hati kita angkat tangan kita, semoga anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha. Semoga anak-anak kita bisa menjadi rahmatan lil alamin, bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita dapat bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesama. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga juga kita sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan rezeki untuk dapat membimbing ananda-ananda kita nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya memohon maaf jika ada kata-kata salah dan kurang berkenan. Terima kasih untuk hari ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin amin. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bu, Bapak. Sukses semua. Terima kasih Pak Ajis. Nah, semoga anaknya soleh semua nih. Amin. 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 Terima kasih ya Bunda. Sehat-sehat selalu. Amin.